Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Wah, lagi bersama gue Irfan Hadi Syahab dan inilah podcast Rohis SMA Negeri 34 Jakarta. Pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai suatu tema yaitu tips atau kiat untuk melawan rasa malas dalam membaca Al-Qur'an. Terutama dalam situasi pandemi seperti ini penting banget kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan juga seperti biasa, saya nggak akan sendiri, saya bersama salah satu alumni SMA Negeri 34 Jakarta, dan juga sekarang bergabung dalam organisasi alumni Rohis ya, SMA Negeri 34 Jakarta, yaitu Kak Farhan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Kak Farhan. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Ya, gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah diberi kesehatan saat ini. Alhamdulillah. Kalau kesibukan belakangan ini gimana Kak? Iya, kalau kesibukan saat ini masih kerja ya. Selama ini dari awal pandemi, dari tahun lalu ya, Maret 2020, sampai saat ini masih WFH ya, work from home. Jadi nggak ke kantor sama sekali. Udah 1,5 tahun ya mungkin. Ya selain itu juga tadi udah disebutin juga ya, untuk kesibukan lainnya ada di ini organisasi Alumni Rohis ya, Alumni Rohis 34. Itu sih paling ya. Oke Kak. Kakak sendiri dulu jurusan apa ya Kak? Sama fakultas apa? Oke, iya. Jadi dulu ya saya sebelumnya di SMA 34 ya, tentunya di dulu angkatan 2015, lulus tahun 2015, kemudian melanjutkan studi di Universitas Indonesia. Nah, itu masuknya di Fakultas Ilmu Komputer. Ilmu Komputer jurusannya Sistem Informasi. Ya, jadi terkait komputer-komputer gitulah ya. Oke ya, mantap. Nah, jadi langsung aja deh ke pembahasan kita. Jadi tema kita tadi itu tentang kiat-kiat melawan rasa malas, terutama di situasi pandemi. Sebagian orang, terutama saya juga, di pandemi itu cenderung bosan dan juga malas sehingga kurang produktif kayak gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa melawan rasa malas tersebut dalam membaca Al-Quran khususnya, dan membaca Al-Quran tersebut itu dijadikan kegiatan yang ketagihan, bukan menjadi bosan, melainkan menjadikan hidup kita menjadi tenang dan mudah dalam setiap urusan. Hmm, Gimana Kak? Boleh Kak? Oke. Dari tadi pertanyaannya gimana ya, kiat-kiat biar kita apa ya, rajin gitu baca Quran ya, nggak Ya, malas-malasan, nggak bosan, nggak jadi beban gitu ya. Eh, ya Kak. Ya, oke. Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya itu perjalanan yang nggak sebentar ya bagi kita langsung tiba-tiba bisa rajin gitu ya. Tiap hari misalnya bisa punya bacaan misalnya 1 halaman ya, atau 1 lembar gitu ya. Bisa rutin tiap hari rutin baca Quran kayak gitu. Menurut saya nggak semua orang bisa langsung punya semangat kayak gitu kan. Misalnya langsung disuruh ya, seperti sama orang tua atau mungkin udah teman organisasi ataupun orang tua, coba kamu baca ya sehari 1 halaman, kan mungkin ya oke lah 1 hari 2 hari bisa gitu kan, tapi besok besoknya udah nggak semangat lagi gitu kan. Ya itu ya lumrah lah ya kalau itu begitu. Nah, menurut saya bagaimana kita bisa rutin ya untuk baca Quran, ya mungkin kita ini dulu ya, perlu tahu kenapa kita baca Quran gitu. Kita udah nemuin why-nya dulu gini, kenapa kita baca Quran gitu. Ya semua orang mungkin punya motivasinya masing-masing ya mungkin, tapi tentunya kalau kita mengambil motivasi tentunya ya dari uh, baiknya ya dari perkataan Rasul ya, tentunya kata Nabi di Al-Quran ya, bagaimana Nabi juga menganjurkan untuk kita baca Quran tiap hari, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ya, bagaimana dan Al-Quran pun tiap yang kita baca itu mengandung pahala dan seterusnya gitu, motivasi terkait keutamaan untuk baca Quran, kenapa kita baca Quran gitu, kita harus tahu juga tuh. Nah dengan itu kita punya semangat nih, kalau kita mas-masan, kalau kita bosen kayak kita kenapa sih kita baca Quran gitu kan. Kalau cuma target-target bakat tapi kita nggak punya tujuan juga kayaknya kurang gitu kan, nggak, aduh yaudahlah cuma target-target doang, kalau nggak juga nggak masalah gitu, kayaknya nggak rugi apa-apa gitu kan ya. Butuh Padahal ya motivasi banyak. yang kuat ya Kak? Iya benar, kita punya motivasi dulu nih yang kuat nih, punya apa, misalnya kalian yakin nih bahwa setiap satu huruf mendatangkan 10 kebaikan, di mana satu kebaikan itu
menghilangkan satu keburukan kita. Kayak itu kita punya motivasi terkait itu. Nah, terus kalau kita udah punya why nih, paling nggak kita udah tahu lah, paling nggak punya satu pegangan lah ya, kenapa kita mau baca Quran gitu. Nah, terus mungkin setelah itu bisa nih kita punya target ya. Kadang-kadang juga kita baca, kok nggak punya target ya kurang juga kan. Misalnya ya target ya nggak usah tinggi-tinggi, apa namanya, sepikiran teman-teman aja nih. Mungkin ya bagi saya yang mudah setengah halaman, ya udah coba aja setengah halaman, mungkin ya apa namanya, tiap hari setengah halaman gitu ya. Ya gitu. Jadi Mudah kalau dulu udah ya bisa. Kak, biar nggak langsung ini, yang pelan-pelan dulu gitu, progres. Ah iya benar, gak mungkin wah ini orang hebat banget 1 hari sejus lah, udahlah gue serius jus juga lah gitu. Iya, iya. Ya boleh kalau dicoba ya, mungkin kalau nyaman dengan 1 jus ya silahkan, kalau bisa istiqomah dengan segitu gitu. Tapi ya kalaupun memang menurut yang kalian mudah ya 1 halaman ya silahkan, mungkin 1 surat di surat jus sama ya silahkan gitu ya. Yang penting kan amannya istiqomah ya, mungkin udah sering dengar juga ya, yang penting amannya sedikit-sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi malah bolong-bolong gitu sih. Itu mungkin ya, terkait gimana sih kita biar apa ya, biar bisa apa namanya, rajin gitu ya baca Quran ya, gitu sih. Oke Kak. Tapi kalau dari benefitnya sendiri atau dampak buat kehidupan kita dengan membaca Quran itu gimana Kak? Menurut Kakak gimana? Oke, Terutama buat benefitnya ya. kalangan milenial kayak kita gini kan, lagi perlu-perlunya gitu. Oh iya, ya, apa ya, benefitnya ya atau manfaat mungkin yang bisa kita dapatin ketika kita baca Quran ya. Mungkin ya nggak terlihat tadi mungkin ya, tentunya ya pahala yang banyak gitu ya dari Allah SWT yang apa ya, banyak itu ketika kita membaca Quran, karena itu suatu keutamaan juga untuk seorang muslim bisa rutin untuk membaca Quran. Ya selain itu juga Quran itu adalah apa ya, sebenarnya itu adalah, kalau di Quran itu bacanya adalah syifa ya, jadi sebagai obat hati kita gitu ya. Kalau kita lagi ada mungkin ya, kalau teman-teman pernah ngerasain ya gitu, mungkin baca Quran kok rasanya kayak tenang aja gitu, mungkin juga dengar suara Quran itu ada yang bacanya bagus kayak ngerasa tenang gitu, padahal ya nggak tahu juga tuh artinya apa gitu kan, ini artinya apa sih nggak tahu, tapi baca enak aja, itu dapat ketenangan yang mungkin nggak bisa teman dapetin tuh di mana aja, tapi ketika dibacain Quran yang mungkin bacanya enak ya bagi teman-teman, referensi masing-masing, tapi bisa apa namanya, bisa menenangkan hati gitu. Itu level ini sih ya, itu level mungkin kita nggak paham apapun gitu ya. Tapi kalau mungkin teman-teman udah punya levelnya sampai baca artinya, sampai apa namanya, membaca Al-Quran dengan apa artinya, nanti teman-teman kan juga bisa mendapatkan tuh ya hikmah-hikmah apa sih pelajaran dari Al-Quran gitu. Apalagi terkait pelajaran tentang misalnya nabi-nabi atau orang-orang terdahulu yang baik maupun buruk, tentunya bisa kita lakuin yang baiknya dan kita jauhi yang buruk-buruk ya. Itu sih mungkin ya yang bisa didapetin nih buat kita nih, yang mungkin bisa mau next level nih dari sekedar membaca tapi juga bisa baca artinya gitu. Kalau mau next level lagi ya bisa sambil dengar, mungkin teman-teman punya ustadz favorit ya, bisa dengar kajian-kajiannya terkait Al-Quran, itu bisa banget tuh, bisa menambah ilmu kita, mungkin juga bisa menyelesaikan ya masalah-masalah yang mungkin sedang kita hadapi, yang mungkin saja sangat relevan gitu dalam kehidupan kita. Itu ya mungkin manfaatnya ya. Oh iya Kak. Aku juga pernah dengar kalau misalnya kita baca artinya itu seolah-olah kita lagi berkomunikasi dengan Allah gitu ya Kak. Iya benar, iya benar banget. Kita kalau kita baca Quran itu kita tuh harus apa ya, merasakan bahwa kita lagi komunikasi dengan Allah gitu. Mungkin kadang-kadang kita dapat ayat tentang Nabi misalnya diperintahkan untuk melaksanakan apa, tapi itu anggaplah kita itu sebagai sosok di situ, kita sebagai Nabi, kita yang diperintahkan oleh Allah misalnya untuk sholat, untuk berzakat, untuk berinfak, itu jadikan kita sebagai tokoh di situ gitu. Dan gitu pula ketika misalnya Al-Quran bercerita tentang misalnya Abu Jahal gitu ya, yang akan dimasukkan ke dalam neraka, anggaplah kita jadi sosok itu juga gitu. Kenapa bisa sampai dimasukkan ke dalam neraka gitu. Jadi kita jadikan pelajaran-pelajaran di Al-Quran itu jangan cuma baiknya aja, tapi ketika buruk kita coba posisikan diri kita gitu. Kenapa sih dia bisa masuk neraka gitu? Apakah kita termasuk orang itu juga gitu? Jangan-jangan kita termasuk seperti misalnya Abu Jahal dan Fir'aun mungkin, dan Korun dan lain-lainnya gitu. Itu benar banget. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran,
anggaplah kita sedang berinteraksi dengan Allah secara langsung. Oke, Kak. Jadi kesimpulannya agar kita tips biar kita nggak males gitu ya atau semangat untuk membaca Al-Qur'an, yang pertama why-nya dulu, motivasi yang Benar. kuat gitu kan. Terus habisnya target ya, Kak. Ya benar, Kalau punya target Kak ya. Farhan sendiri target buat pemulanya gimana, Kak? Oh, buat target ya. Iya, Oh, Kak. oke. Mungkin ini sekedar sharing ya. Dulu saya ketika banget mungkin awal-awal mencoba ya rutin untuk baca Quran tuh cukup dengan satu ain sih ya, satu ain gitu ya. Oh Satu iya. ain. Kan ada ain-ain gitu kan dulu ya. Mm-mm. Udah ain-ain. Nanti kalau kalian udah nyaman bisa ditambahin tuh berapa ain. Mungkin kadang-kadang juga ini kan mungkin kadang-kadang ada ini ya. Mungkin disuruh baca apa mungkin. Pertama mungkin Al-Kahfi mungkin ya. Hari Jumat ada Iya. keutamaan baca surat Al-Kahfi. Saya pertama kali baca kayak coba kan ternyata berapa halaman tuh ya? Mungkin ada kayak 12 halaman ya Al-Kahfi itu. Saya baru baca 2 halaman tuh udah nggak kuat, saya udah bosan, udah mumet. Tapi akhirnya saya coba akalin gimana sih selesaiin. Akhirnya saya pakai murotal. Saya setel Oh. sambil ngerasa kayak baca bareng gitu. Jadi ngerasa ada temennya sampai selesai. Paling nggak ketika di murotal kan lihat ya ini bisa 20 menit gitu. Oh nggak apa kita ngaji 20 menit lah. Paling nggak kita meluangkan waktu 20 menit gitu. Itu sih. Jadi tipsnya ya tadi pakai target. Kemudian kalau susah banget saya pakai tips dulu pakai murotal aja, minta kayak kerasa ditemenin gitu jadinya. Itu bisa Iya, dibantu iya. kayak gitu. Dengan qori favorit kalian ya. Jadi ngerasanya sebagai ini aja, sebagai refreshing gitu, nggak sebagai beban. Gitu. Iya benar juga sih kan, kori-kori itu kan juga pakai nadanya yang bagus, jadi sekalian kita bisa juga belajar bernada gitu ya, Kak, dalam Ya betul membaca banget. Quran. Ya selain bernada, tentunya qori itu udah ini ya, bacanya bagus, udah fasih, udah sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran, udah tahsin, udah tajwid. Jadi bisa banget selain kita jadi makin bagus bacanya pun jadi lebih benar gitu ya. Kita bisa koreksi diri kita sendiri secara ini ya, pakai murotal gitu ya, pakai suara. Benar banget. Oke, Kak. Jadi mungkin itu aja, Kak, pembahasan dari kita berbincang-bincang. Semoga walaupun singkat tapi juga bisa bermanfaat buat saya pribadi untuk meningkatkan amal solih, terutama dalam membaca Quran, agar keseharian kita bisa lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat. Terima kasih Kak Farhan atas sharing-sharingnya. Jazakallah khairan katsiron. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share YouTube Royce34. Dan juga jangan lupa follow dan update terus Instagram Royce SMA Negeri 34 Jakarta. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.